fil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh kita kembali Allah bangkitkan dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu bermohon mudah-mudahan hidup kita senantiasa dalam ketaatan hingga akhir hayat, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada dua peristiwa penting di bulan September ini. Yang pertama, hari Jumat kemarin, tanggal 5 September, itu tepat 1500 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Belum ada tahun atau kalender Islam waktu itu, maka dipakailah peristiwa saat kelahiran beliau. Ada peristiwa pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini besar, 60.000, berangkat dari Yaman yang jaraknya sekitar 1116 km, dan dipimpin oleh raja yang namanya Abraha. Raja itu dan pasukannya dihancurkan Allah. Dan ketika nanti Nabi menjadi Rasul, 40 tahun kemudian lebih kurang, turun ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah itu menceritakan peristiwa pasukan bergajah. Ketika ayat itu turun, masih banyak yang hidup tentu saja. Orang-orang yang mengalami peristiwa itu, yang umurnya 50 tahun masih hidup, artinya dia 10 tahun waktu peristiwa itu terjadi. Yang umurnya 60 tahun saat Nabi bacakan ayat itu, dia lebih teringat lagi, karena dia mungkin sudah punya keluarga usia 20 tahun. Dan tidak ada yang membantah, dalam sejarah tercatat ayat ini tidak ada yang membantah bahwa Nabi berdusta, bahwa cerita itu bohong. Jadi cerita itu adalah cerita nyata. Bersyukur kita dipertemukan Allah dengan 1500 perpisahan dengan kelahiran Nabi. Karena sekarang tahun 1447 Nabi itu hijrah usia 53. Maka angka 1500 diperoleh dari 1447 ditambah 53. Maka ini adalah 15 abad perpisahan kita dengan Nabi. Walaupun kita tak jumpa beliau, tapi kita begitu rindu kepada beliau. Mudah-mudahan kerinduan ini akan mengantar kita pada pertemuan dengan Rasulullah kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa kedua yang insya Allah nanti malam terjadi, itu adalah gerhana, ya. Gerhananya bukan gerhana biasa, gerhana total. Kalau siang namanya gerhana matahari, kalau malam namanya gerhana bulan, ya. Dan di dalam ilmu pengetahuan, peristiwa gerhana total bulan ini disebut dengan blood moon. Blood itu darah, ya. Karena itu mari menahan kantuk. Sekitar jam 1.15 itu sudah mulai nampak nanti. Puncaknya sekitar 1:30 malam. Langit akan menjadi merah, ya. Ini dua peristiwa yang sangat besar, dan gerhana ini bukan peristiwa biasa. Sesuatu peristiwa yang Nabi memerintahkan sholat, itu artinya bukan biasa. Ada rahasia yang mungkin hari ini kita belum dapatkan, tapi isyarat-isyarat tentang kedahsyatan gerhana itu sudah ditangkap oleh para ilmuwan. Bahkan mereka meyakini hancurnya alam semesta nanti juga diawali dengan gerhana yang begitu sering. Karena garis pertemuan, ya, satu garis antara matahari, bulan, dan bumi, ya, itu yang menjadikan gerhana. Dan yang bisa melakukan itu hanya Allah. Tidak ada makhluk manapun yang bisa melakukannya.
Nah jemaah, karena itu saya minta izin subuh ini kita tidak membahas lanjutan ya pasca perang Uhud. Doakan kami nanti sepulang umrah masih diberi Allah umur dan kesehatan sehingga bisa kembali bertemu. Insya Allah pada hari Rabu besok rombongan dari sini ada sekitar 15 ya Ustadz Aufa. Ada Pak Edi suami istri ya. Saat ini Pak Edi sedang mengantar putra beliau ya, kalau tidak salah ke Korea Selatan tapi mengantar ke Jakarta. Kemudian Pak Yunus Daud suami istri ya. Saya suami istri ya. Jadi ada 6, Ustadz Aufa 7, Ibu Hel dengan anak beliau Wahyu dan istrinya ada 10, tambah lagi rombongan Bu Erna ya. Ada 5 ya, Ibu Amidas, Bu Erna, Bu Darwati, Bu Sri Wardani, Bu Hanum, ada 15 dari sini. Insya Allah 46 semua jamaah kita insya Allah akan berangkat ya dengan tema Umrah Sirah Nabawiyah. Baik jamaah ya, subuh ini mudah-mudahan tidak terlalu lama karena Bang Yan ada kenduri ya. Oh ya, saya ingin sampaikan gerhana ini insya Allah kita sudah umumkan. Saya juga ceramah di beberapa tempat di Al-Fitrah, di Babul Iman, teman-teman di TVRI, di sini hadir juga Ketua BKM TVRI ya. Kita mengundang ya, dan ini sudah viral di tempat kita. Kemungkinan banyak tamu yang akan datang karena tidak banyak masjid yang melaksanakan sholat gerhana ini. Ya, di Jawa itu malah ada yang mulai pukul 19 sudah mulai ya, karena di sana habis Isya. Jadi tapi kita setengah 12 itu persiapannya. Nanti mungkin sholatnya setelah jamaah banyak. Ada yang sudah menyumbang bubur kanji. Ya Alhamdulillah. Bubur kanjinya pun bubur kanji yang pernah sholat di LAN itu ya, dari Pak Taufik ya. Taufik atau dulu Bandarivi ya. Taufik ini dulu bekerja di Bandarivi. Jadi dia akan membawakan bubur kanji nanti. Bagi Bapak Ibu yang tersentuh hatinya untuk bisa bersedekah, karena salah satu kunci surga itu watimut ta'am ya, mau memberi makanan ya, silahkan menghubungi Bang Yan ya, mudah-mudahan kita bisa membeli kopi, teh dan kue-kue lainnya. Jadi jamaah kita tidak hanya berkumpul untuk nonton sepak bola tapi bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat ya. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang gerhana dari sudah tentu yang utama dari sisi aspek ibadah. Ini adalah gambar bulan ya. Ini hebatnya dan dahsyatnya Islam ya. Jauh sebelum ilmu pengetahuan seperti hari ini, Nabi sudah mengisyaratkan sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi diingatkan bahwa matahari bulan itu hanya di antara, artinya banyak tanda-tanda ayat-ayat Allah. Laut ya, coba jemaah lihat bagaimana mungkin ya terbentuknya laut, samudera, bahkan 2/3 bumi ini, 2/3 bumi ini air, 1/3 bumi ini daratan. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik hari ini para ilmuwan semua mengatakan kita nggak bisa hidup. Kalaupun hidup sedikit manusia yang mampu bertahan dan menggunakan berbagai cara. Karena 1/3 itu adalah air, 2/3 daratan. Tidak cukup air itu untuk menahan panasnya matahari. Nah, karena Allah itu berkuasa dan maha teliti. Dia ciptakan 2/3 bumi kita ini air. Sehingga nanti pagi kita keluar atau sekarang saja terasa embun turun. Dari mana air hujan? Semua dari darat. Dari mana embun? Semua dari darat. Airnya karena di langit tidak ada lautan. Di langit nggak ada sungai. Di langit nggak ada galon yang nyimpan air. Dan uniknya air yang naik ke langit itu sebagian besar airnya asin rasanya. Tidak ada air di laut yang tawar. Di mana? Kecuali Danau Laut Tawar. Tapi bagaimana mungkin air itu bisa tawar ketika turun ke bumi? Tidak ada laboratorium kimia di sana. Ini adalah kuasa Allah semua. Ini ayat-ayat Allah
gunung yang kita lihat itu. Bagaimana mungkin Allah menciptakan dataran tiba-tiba ditambah gunung-gunung ya, sehingga nampaklah keindahan bumi ini. Kalau semua datar, sepi kita Pak Yusuf ya, datar. Tapi kita kemana mata kita menang? Karena itu ulama sufi mengatakan, kemanapun kamu memandang, kamu pasti menemukan Tuhan. Kamu pasti menemukan Allah. Nah, Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya matahari dan bulan, matahari yang kita lihat, bulan, adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Apabila kamu menjumpai gerhana atau melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Satu, berdoa. Berbanyak doa. Yang kedua, bertakbirlah. Allahu Akbar. Ya. Sebut kebesaran Allah. Yang ketiga, sholat. Ya. Jadi sholat itu diperintahkan Rasulullah. Dan yang keempat, bersedekah. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi paling tidak ada 4 amalan di sini: berdoa, bertakbir, melaksanakan sholat, dan bersedekah. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah menurut data, gerhananya itu ya terjadinya tepatnya pada pukul 22. Pukul 21 itu baru persiapan ya. Mulai bayangan memasuki ya. Jadi di sini sekitar pukul 22, kemudian puncak akan terjadi 8 September. Karena itu gerhananya 2 hari. Ini gerhana unik ya. Gerhana tanggal 7 sebelum jam 12. Nah, kalau kita nanti mau menyepakati sholatnya jam 12 lewat, jadi kita sholatnya tanggal 8. Puncak gerhana itu insya Allah sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Oh, makanya nggak bisa, belum saya colok. Ya, jadi puncak gerhananya terjadi pada pukul 1.30 menit. Ya, ini 2.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti berakhir bahkan sekitar pukul 5. Ya. Jadi masih ada gerhana. Saya tidak bisa jamaah, Ustadz, sholat di rumah boleh. Nanti kita akan jelaskan cara sholatnya. Nah, sampai hari ini pun masih ada anggapan bahwa gerhana itu terjadi karena ada raksasa, dewa namanya Batara Kala, ya, Buto Ijo. Buto Ijo ini dia. Ini cerita anak-anak ini. Waktu kecil saya, gerhana sembunyi. Anak-anak kecil diminta berlindung di kolong tempat tidur. Nah, ya waktu kecil saya itu, karena saya tinggal di Kalimantan kan, gerhana suruh masuk bawah kolong tempat tidur. Tapi sekarang kan banyak tempat tidur nggak ada kolong. Zaman dulu Pak Idris ya, kita sempat tidur kita, sekarang sudah modern ini, hampir tidak ada lagi tempat tidur yang ada kolong. Kalaupun ada, kecil kolongnya. Kaum perempuan khususnya yang sedang hamil, diharuskan mengolesi perutnya dengan abu sisa pembakaran kayu. Jadi nanti cari dibakar kayu, abunya dipoles di perutnya, supaya jangan sampai nanti anaknya hitam, merah gitu ya. Untuk mengusir Batara Kala, bunyi-bunyian, suara gaduh, kentongan dipukul ya. Yang punya pohon mangga, pohon buah-buahan dipukul pohonnya supaya banyak berbuah ya. Nah, akibat suara gaduh itu, maka nanti dia tidak jadi ya. Artinya dia sudah telan itu bulan. Kalau dia telan terus, kita tidak pernah punya bulan, maka diusir lah ya. Ini tentu adalah dalam konteks agama kita ya, kita tidak meyakininya ya. Jadi mungkin ada yang menganggap ini ya, tapi kita tidak meyakininya.
Nah, Nabi Muhammad itu dalam kajian tentang gerhana, ada 8 kali beliau mengalami gerhana selama hidupnya. Disebutkan kurun waktu 610 sampai 632 Masehi, gerhana matahari terjadi 8 kali. 4 kali terjadi di Mekah, 4 kali terjadi di Madinah. Ya, tidak disebutkan kapan mulai sholat gerhananya. Ya, jadi 4 kali Nabi pernah gerhana di Mekah. Apakah gerhana sebagian, apa gerhana total, yang jelas ada gerhana. Kemudian 4 kali di Madinah. Nah, tetapi sejak ada peristiwa wafatnya putra Nabi, di sini banyak dibahas oleh para ulama, ya, yaitu Ibrahim bin Muhammad yang wafat pada tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah dengan usia 1 tahun 10 bulan atau umurnya baru 22 bulan. Dia adalah putra Nabi Muhammad dari istri beliau Maryam Al-Qibti. Waktu itu Nabi baru pulang perang, ya. Kemudian Nabi diberikan kabar bahwa putranya demam. Lalu Nabi menjenguk langsung ke rumah istri beliau. Maryam ini tidak berumah di sekitar Masjid Nabawi. Jadi di sekitar Masjid Nabawi, nanti bagi ibu bapak yang umrah, kalau di dalam Masjid Nabawi itu kuburan Nabi sekarang itu rumahnya Aisyah. Rumah Nabi tapi diperuntukkan untuk Aisyah. Nabi pindah-pindah. Di situ semua istri-istri Nabi. Nah, khusus Maryam ini karena dia belakangan, Nabi mendapat hadiah waktu itu dari Raja Muqawqis, raja atau penguasa Mesir. Nabi mengajak dia masuk Islam. Dia tidak masuk Islam, tapi dia sangat menghormati hubungan diplomatik. Maka dia mengirim hadiah kepada Nabi. Masih ingat hadiahnya 2? Satu siapa? Dokter, tabib, ya. Yang satu adalah seorang budak perempuan. Nah, dimerdekakan oleh Rasulullah perempuan ini yang bernama Maryam Al-Qibtiyah. Lalu Nabi nikah dengan dia, lahir anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim oleh Nabi. Ya. Karena itu kalau kita baca lagu-lagu Nabi itu, anak-anak Nabi ada berapa, Bu? 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, kan? Qasim, Abdullah itu anaknya Khadijah, Ibrahim anaknya Maryam, ya. Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum. Siapa, Bu, terakhir? Fatimah. Ibu malu-malu, ya. Nah, pada saat kematian Ibrahim, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, ya, orang berkata, ya, tiba-tiba gelap itu bumi, siang hari gerhana matahari terjadi. Masih ingat tahun 85? Ada yang belum lahir. Armia 85 umur berapa? Belum lahir. 85 saya di Jogja, Pak. Gerhana total. Ya. Waktu itu orang dilarang melihat karena bisa buta. Nah, Pak Yusuf kalau ngelihat harus pakai film itu. Dulu kan ada roll film Kodak itu, ya, yang tuh style zaman. Nah, baru bisa dilihat. Tahun 85. Betul-betul gelap, Pak. Nggak tahu di Aceh kayaknya kena juga mungkin, ya. Ya, masih ingat, Pak? Ada. Memang betul-betul siang hari itu, walaupun sebentar, kayak malam dia. Saat gelap, ya. Nah, waktu itu terjadilah pada saat gerhana itu. Kenapa hilang matahari? Oh, anaknya Nabi meninggal. Ini kehebatan Rasulullah. Anaknya meninggal saja, alam berduka. Nabi melihat ini bahaya. Ini bahaya. Ini bisa merusak akidah. Maka Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan kehidupan. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga kembali seperti semula. Ya. Dari Aisyah, matahari dan bulan
tidak gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kamu mengetahuinya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan bersedekahlah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdullah bin Ammar, ketika matahari mengalami gerhana di masa Rasulullah, Nabi menyuruh memanggil orang untuk sholat dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Ya, karena itu kita di sholat hari raya juga kadang-kadang ada imam berkata as-sholatu jami'ah. Ya. Jadi ini diambil dari hadis ini. Mari kita lakukan sholat jamaah. As-sholatu jami'ah. Wanita boleh mengikuti sholat gerhana. Jadi jangan sampai ini perempuan boleh nggak Ustaz? Dari Asmah binti Abu Bakar. Saya mendatangi Aisyah. Ini cerita Asmah. Saya mendatangi Aisyah. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya. Artinya Asma ini nggak tahu ada apa nih orang berdiri sholat. Kenapa orang-orang ini? Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit. Jadi Aisyah ditanya oleh Asma, kenapa orang-orang ini? Kan belum waktu zuhur, belum waktu asar. Aisyah menunjuk ke langit, ya. Subhanallah. Saya bertanya, tanda gerhana? Ya, kata Aisyah. Ya, Aisyah memberi isyarat untuk mengatakan iya, artinya dia mengangguk. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi jelas di dalam agama kita sholat gerhana ini diperintahkan, ya. Ini ada hadis lagi satu dari Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, kami berada di sisi Rasulullah dan matahari pun mengalami kusuf. Jadi dalam bahasa Arab, ya, gerhana itu disebut kusuf dengan kaf, ya, dan disebut khusyuk dengan kha. Ya, itu sama maknanya. Nah, Nabi menyebut kusuf itu untuk gerhana matahari, kusuf dengan kaf. Maka Nabi berdiri dengan menyeret selendangnya hingga masuk masjid. Maka kami pun ikut masuk ke dalamnya. Lalu Nabi sholat 2 rakaat mengimami kami hingga matahari tampak kembali. Jadi lama nih sholatnya. Sampai matahari nampak. Lalu Nabi bersabda, sungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf karena kematian seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya mengalami gerhana, maka sholatlah dan berdoalah hingga disingkap apa yang ada pada kalian. Jadi Nabi Muhammad, beliau tidak belajar sains, karena memang sampai sekarang para ilmuwan meminta kalau gerhana matahari jangan dilihat, kalau gerhana bulan tidak masalah. Karena gerhana matahari itu, ya, cahaya matahari ditutup oleh bulan, sehingga kita dari bumi tidak lihat matahari. Tapi yang membahayakan ketika piringan bulan itu bergeser dan pancaran pertama matahari itu diduga sangat berbahaya, bisa membuat kebutaan total. Karena itu disarankan kalau ada gerhana matahari lihatnya pakai baskom, ya, dan baskom atau pakai cahaya. Yang ingin saya sampaikan, begitu cintanya Nabi kepada umatnya. Beliau tidak ahli dalam bidang fisika, karena beliau bukan seorang ilmuwan, tetapi beliau diberi isyarat oleh Allah kalau gerhana masuk ke masjid, rukuk dan sujud, maka selamat kita. Kan tidak sempat lihat yang matahari totalnya itu. Nah, kalau gerhana bulan itu memang tidak ada, ya, cahaya yang begitu dahsyat. Nah, ini peristiwa ini gerhana matahari. Ini hadisnya. Nah, bagaimana tata cara sholatnya? Ini imam kita sudah datang. Nanti insya Allah imamnya Ustadz Rustandi. Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Maka beliau sholat. Beliau berdiri sangat lama. Sekitar lamanya bacaan surah Al-Baqarah. Ya. Berapa lama itu? Beliau berdiri
ini rakaat pertama, sangat lama, sekitar lamanya bacaan surah Al-Baqarah. Tapi kalau gerhananya mulai pukul 27 menit, berakhir sekitar pukul 2.30-an, bisa ya. Tapi jamaah pasti bubar ini kita. Kemudian beliau ruku dengan lama. Jadi rukunya lama. Ya, tidak ruku seperti kita biasa hanya 3 tasbih. Kemudian ruku dengan lama. Lalu bangun dan berdiri lama pula. Sami'allahu liman hamidah. Tetapi lebih pendek dibandingkan dengan berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan lama lagi, tetapi lebih pendek dibanding dengan ruku yang pertama. Lalu beliau sujud dan kemudian berdiri lama, tetapi lebih pendek dibandingkan dengan berdiri pertama. Lalu beliau ruku dengan lama, tetapi lebih pendek dibanding dengan ruku yang pertama. Kemudian beliau bangun dan berdiri lama, tetapi lebih pendek dibanding dengan berdiri yang pertama. Lalu beliau ruku lama, tetapi lebih pendek dibanding dengan ruku yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala, lalu sujud, sehingga selesailah dan matahari telah terang. Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Ringkasnya hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, Nabi berdiri seperti sholat biasa. Allahu Akbar. Baca iftitah, lalu membaca Al-Fatihah, membaca surah. Surahnya tadi sepanjang Al-Baqarah. Lalu beliau ruku. Allahu Akbar. Rukunya lama. Ya, ini ruku pertama. Nanti ada ruku yang kedua. Yang kedua, kalau ruku pertama 100 kali tasbihnya, 100 kali banyakan ya. Kalau ruku yang kedua, ya 70. Perbandingannya kira-kira. Lalu beliau setelah ruku, Sami'allahu liman hamidah. Beliau berdirinya lama. Yang dimaksud berdiri lama, beliau baca lagi surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya 2 kali. Bagi yang ingin melaksanakan di rumah, pertama seperti itu, baca Al-Fatihah. Saya Ustadz hafalnya cuma sabihis, boleh sabihis mah. Nanti pada saat bangun yang kedua Al-Fatihah lagi, yang di bawah sabihis mah apa? Saya cuma tahu kulhu Ustadz, boleh kulhu Allahu ahad ya. Setelah selesai ruku lagi. Rukunya lama tetapi lebih pendek dari yang pertama. Sami'allahu liman hamidah. Baru sujud. Setelah itu bangun, sujud lagi, berdiri seperti sholat biasa. Tapi ada 2 ruku, ada 2 Al-Fatihah, dan ada 2 surah. Para ulama mengatakan, coba renungkan. Ini sholat bukan sholat biasa. Ya. Ini sholat luar biasa. Artinya peristiwa gerhana ini bukan peristiwa biasa. Dia peristiwa luar biasa. Maka jamaah jangan disia-siakan. Ya. Baik, sedikit ya. Ini tentang secara ilmu pengetahuannya. Tadi sudah secara agama. Jadi kalau gerhana bulan, itu bulannya sembunyi di belakang bumi. Jadi harusnya bulan itu kena cahaya matahari sehingga kita lihat purnama. Coba nanti malam mulai muncul bulan sudah nampak terang purnama dia. Tapi nanti dia cahayanya hilang karena dia ditutupi oleh bumi. Maka terjadilah gerhana. Kalau gerhana matahari sebaliknya. Kalau gerhana matahari, bumi yang di belakang, bulan di depan. Nah posisi satu garis ini hanya terjadi karena perintah Allah, bukan perintah profesor siapapun, perintah Allah. Dan kiamat terjadi, Allah akan menumbuhkan ini semua, ya. Dihancurkan oleh Allah. Nah, sehingga kalau gerhana bulan, ya ini disebut blood moon, bulan darah, karena pada saat si bulan menutup bumi, ya, jadi di sini. Pada saat bumi menutupi si bulan, piringannya itu tidak begitu sempurna sehingga tidak seluruh bulan tertutup. Pinggirnya bulan ini masih nampak. Itulah yang melahirkan cahaya merah. Sehingga para ilmuwan menyebutnya blood, darah. Ya, darah. Ini kalau di tempat-tempat horor, ini anjing menggonggong.
serigala keluar, ya kan? Vampir terbang, minum darah manusia di film. Nah, itu yang harus kita tepis. Baik jamaah, ini gambaran ya. Ini gambaran, ini adalah gerhana bulan, nanti bulannya sembunyi. Ya. Nah, ini gerhana matahari yang menutupinya. Nah, kita alhamdulillah selama hidup sudah beberapa kali. Nah, dalam Al-Quran Allah mengungkapkan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat dari hanya mencipta manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jemaah, ayat ini Allah mengingatkan, hai manusia, menciptakan kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding menciptakan seluruh alam. Jadi kalau ada yang tidak percaya hidup lagi, ada siksa kubur, ada hidup akhirat, Allah suruh lihat alam semesta. Kalau hanya menghidupkan manusia nggak ada apa-apanya, kata Allah. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan alam ini jauh lebih dahsyat dari hanya mencipta kalian. Itu seakan-akan ayat ini. Dan kita sudah melihat bagaimana dahsyatnya. Ya. Ini benda-benda langit ini semua punya tempat. Coba baca surah Yasin, ya kan? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berputar pada garisnya, ada jalannya masing-masing. Kemarin saya memberikan ceramah di Riyadh, ya. Saya tanya sama adik-adik, anak-anak kita di Riyadh, sekarang ini kita semua sedang naik pesawat, saya bilang. Pesawat antariksa milik Allah, namanya bumi. Jadi kita sekarang sedang berjalan di bumi. Kita naik pesawat antariksa milik Allah, namanya bumi. Tahu tidak kecepatannya berapa? Kalau kecepatan mobil ya 120 lewat jalan tol aja gemetar ya. Tapi kita kan tetap bisa tenang, bisa ngobrol, bisa minum. Kenapa? Karena kita berada di dalam kecepatan itu. Kita naik pesawat. Pesawat itu 800 km per jam. Sehingga ke Medan itu tidak sampai 1 jam. Karena Medan Banda Aceh kan hanya 500-an km. Karena kecepatannya 800 km per jam. Apa yang terjadi di dalam pesawat? Apakah kita jatuh, terpelanting, badan kita terhempaskan? Tidak, kita biasa saja di pesawat. Bisa baca buku, bisa baca Quran, bisa ngobrol. Kadang-kadang goncang sedikit itu biasa, turbulensi. Tapi yang menjadi masalah orang di luar pesawat. Orang di luar pesawat tidak bisa kejar kita. Maka kenapa kita ini tidak merasa bumi ini cepatnya 107.200 km? Karena kita sudah berada di dalam pesawat antariksa milik Allah, namanya bumi. Jadi kita berada di dimensi itu. Orang di luar bumi yang panik melihat kita, cepat sekali kata dia. Sama seperti kita naik bis, cepat sekali bis itu. Itu bagi orang yang di pinggir jalan. Tapi bagi orang di dalam bis nggak ada masalah. Maka kalau ada orang tanya, kenapa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu hanya sebagian malam, bisa lihat surga, lihat neraka, ketemu malaikat, ketemu para nabi? Nggak masuk akal, Ustaz. Kalau orang berkata seperti itu, suruh dia naik pesawat. Di pesawat, Ustaz suruh Standi aja bisa ceramah. Ustaz Standi ceramah di pesawat. Ya. Selesai pesawat mendarat, selesai ceramahnya. Jadi Nabi Muhammad sedang di dalam pesawat milik Allah untuk Isra Mi'raj itu dimensinya sudah dimensi kecepatan malaikat. Oh, orang yang di luar Nabi Muhammad yang nggak tahu, Abu Jahal, Fir'aunnya masa itu, makanya dia tolak. Abu Bakar dia paham bahwa Nabi Muhammad memang berbicara dengan para ruh. Nabi Muhammad berbicara dengan malaikat karena beliau berada di dalam dimensi itu. Baik jemaah, terakhir. Nah, bagaimana gerhana terjadi? Allah menyatakan dalam surah Yunus, "Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran." Ini ayat ilmu pengetahuan. Dia Allah, wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an, yang menjadikan matahari bersinar. Jadi matahari ini memiliki sinar.
Bulan wal qamara nuran, artinya bulan, bumi selain bintang itu tidak ada sinar, dia hanya memiliki cahaya. Tiba-tiba dimatikan semua lampu, gelap. Saya tidak bisa lihat Pak Idris, saya tidak bisa lihat Pak Yusuf tidak bisa lihat saya, karena tidak ada cahaya. Cahayanya dari mana? Dari lampu. Maka Allah mengatakan yang memiliki sinar itu matahari. Maka terjadilah gerhana. Ketika si sinar ini dihalangi, tidak nampak. Tidak nampak, sudah gerhana sekarang. Si sinarnya dihalangi. Inilah yang menjadikan gerhana. Dan ini tentu Allah yang mengaturnya. Jemaah, saya kira demikian ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, tidak saya perjelas lagi, sudah 6:30 ya. Kami mohon didoakan, mudah-mudahan perjalanan kami lancar semua ya, dan kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah kita yang hadir di sini ya, bisa Allah mudahkan langkahnya menginjakkan di bumi di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan, di bumi di mana Nabi Muhammad hidup menegakkan dakwah, yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua, amin ya rabbal alamin, termasuk Pak Idris dan beberapa jamaah yang nanti insya Allah akan menunaikan ibadah haji di tahun 1448 Hijriah ya. Jadi ada jemaah kita juga yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga dapat melaksanakan dengan baik, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Bapak, bagi yang ingin bersedekah untuk kegiatan malam bisa menghubungi Ustadz Sofyan. Ya, silakan panitia untuk mengatur snacknya. Oh, maaf, saya lupa. Ya, kita akan doa safar oleh Syekh Dr. Aufa LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan yang singkat ini kami insya Allah sebagaimana yang boleh kita sampaikan tadi, hari Rabu insya Allah akan melakukan safar bihlal diniyah. Ya, berangkatnya dari mana? Kalau bahasa sini Malaysia langsung. Tur itu katanya, tapi kita membuat judul manfaat jelas daripada surah Al-Nawawiyah yang selama ini kita baca dan mudah-mudahan maksudnya dari mananya langsung ke nggak nginap di mana? Enggak, langsung bagaimana 3 jam. bisa dibagi semua secara yang pernah kita baca. Ayo ibu-ibu kita duduk sementara dulu, jangan dibagi nasi dulu. Kita duduk sebentar, insya Allah dapat semua. Kita duduk sebentar, kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah, dimudahkan dalam perjalanan ini, diberikan sehat ketika berangkat, ketika sehat ketika pulang nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع علينا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا طيبا ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت صاحب السفر، وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب، احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة. Amin ya Allah. اللهم إنا نسألك في مصيرنا هذا البر Amin. والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تطوى لنا الأرض وتهوننا علينا السفر، وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال، وتبلغنا حج نبيك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amin. اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر Amin. وكافة المنقلب وسوء النظر في الأهل والمال والولد والأصحاب. اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك، ولا تسلطنا وإياهم نعمتك، ولا تغيرنا بنا وبهم من عافنا. Ya Allah, Engkau adalah sahabat dan perjalanan ini, dan Engkau adalah pengawas dalam menjaga keluarga kami, harta kami, anak-anak kami, dan teman-teman kami. Selamatkanlah kami dan mereka dari setiap petaka dan penyakit, ya Allah. Ya Allah, dalam perjalanan ini kami memohon padamu kebaikan, kami memohon ketakwaan, dan kami memohon amal baik yang Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, dekatkan dan mudahkan perjalanan ini untuk kami. Anugerahkanlah pada kami dalam perjalanan ini keselamatan badan, sehat badan, agama, harta, serta sampaikanlah kami untuk menunaikan umrah kepadamu dan menziarahi maqam Nabi-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ya Allah, kami berlindung padamu dari kelelahan dalam bepergian, cuaca yang menyediakan, dan pemandangan yang buruk dalam keluarga kami, anak-anak kami, harta, dan teman-teman kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dalam penjagaan-Mu, ya Allah. Jangan cabut dari kami dan mereka nikmat dan kesehatan yang telah Engkau berikan ini, ya Allah. Allahumma ja'al hajjana wa umratana umratan mabrura. Amin. Umratana wa umratan mabrura. Amin. Wa sa'yana sa'yan mashkura. Amin. Wa dhanbana dhunuban maghfura. Amin. Wa 'amalana 'amalan salihan maqbula. Amin. Wa tijaratana tijaratan tabura. Ya 'alim ma fi as-sudur wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Ya Allah, jadikanlah umrah kami umrah yang mabrur. Jadikanlah sa'i kami sa'i yang kami syukuri, ya Allah. Dosa kami yang Engkau ampuni, ya Allah. Amal saleh kami yang Engkau terima, dan jadikanlah perdagangan kami perdagangan yang tidak merugi, ya Allah. Wahai Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan menuju cahaya, ya Allah. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana wa badlighna ilaika, ya Allah. Amin. Allahumma jima'na jam'an marhuma. Amin. Allahumma inna nas'aluka an-ni'mata wa rahmata
وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah kabulkan dan mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, batik. Besar 9 cepat. Ini sama juga. Boy. Apa? Airbus 9 juga. Pak Deddy. Allah ya.